Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Anik Nur Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Kebetulan saya sekarang mengajar di SMK NU Tulungagung. SMK bisa, SMK NU Tulungagung bisa, bintang songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Semangat. Yes. Ulangi lagi biar tambah semangat. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Semangat. Yes. Terima kasih. Ternyata semangatnya memang luar biasa sekali. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua ini. Minggu kedua di bulan September ya. Kita mulai pembelajaran untuk hari ini yaitu mapel PKK. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mapel PKK untuk pengertian kewirausahaan dan karakteristiknya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kegagalan dan keberhasilan dari seorang wirausaha. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Adi Kurniawan. Alhamdulillah. Ahmad Rizky Suma. Alvina Iba. Kemana? Izin kemana? Kembritan. Ada suratnya kan? Ya, tidak apa-apa udah. Yang keempat Anissa Ulaulu, ya. Azizi Maulana, Aryo Fasikul, izin lagi 2 anak. Ibnu Rohman Said, 3 anak. Sorry ya Ibnu. Iksan Ramadan, ya. Intan Fidini, lalu Istiqomah, Meme Lufiana. Meme sudah sembuh? Sudah, kemarin Meme jatuh. Sudah sembuh Meme? Alhamdulillah. Jadi yang Meme Muhammad Saiful Hadi, Muhammad Nur Faik Faruk, yang terakhir Ahmad Roy Sudin. Hadir? Alhamdulillah, walaupun hari ini banyak yang gak hadir ya. Kalian yang hari ini masuk tetap harus semangat. Walaupun ini masih bulan-bulan perayaan kemerdekaan, kita harus tetap semangat ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kan kita akan mempelajari tentang kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha. Sebelum saya mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kalian untuk pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Kepada yang masih ingat? Ya, apa? Oke, kemarin kita sudah mempelajari sikap dan perilaku wirausaha serta karakteristik dari wirausaha. Kita sudah tahu bagaimana sikap seorang wirausaha yang baik, bagaimana karakteristik seorang wirausaha yang baik. Untuk itu, untuk kelanjutannya kita akan mempelajari mengenai kegagalan dan keberhasilan dari seorang wirausaha. Biar nantinya kalian kalau jadi seorang pengusaha itu sudah handal, sudah tahu karakteristiknya, sudah tahu sifatnya. Tinggal kita mempelajari kegagalan dan faktor pendukung dari keberhasilan. Nah, silakan semua dibuka bab pertama mengenai kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha.
biar nanti ada bedanya. Dan cuma dikeluarkan bukunya. Jalan saja. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui kajian literatur, siswa dapat memenuhi karakteristik wirausaha di bidang jasa dengan benar. Dan melalui kajian literatur pula, siswa dapat merinci karakteristik wirausaha di bidang produk jasa dengan benar. Lalu nanti di kegiatan akhir pembelajaran kita akan melakukan sebuah diskusi. Hari ini kita pembelajarannya menggunakan model problem based learning, yaitu kita memecahkan sebuah masalah. Masalah apa yang akan dipecahkan? Masalah mengenai kegagalan dan keberhasilan dari seorang wirausaha. Nah, itu dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu untuk tujuan keterampilannya, coba dibaca yang depan itu. Tujuan keterampilannya kita yang terakhir, yang 4.2, karena 4.1-nya kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. 4.2 berapa? Melalui kajian literatur, siswa dapat mengendalikan kegagalan dan keberhasilan dalam melakukan usahanya dengan benar. Yang belakang kelihatan ya? Ya, makasih. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kemarin kan di awal pertemuan saya sudah menyampaikan kalau di KD 3.1 ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan, yang kedua karakteristik dari seorang wirausaha, dan yang ketiga adalah kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha. Untuk pembelajaran kita hari ini yang ketiga, karena kemarin kita sudah mengetahui pengertian dan ruang lingkup wirausaha. Yang kedua, karakteristik wirausaha yang baik bagaimana, insya Allah kita juga sudah tahu. Jadi hari ini kita mempelajari kegagalan dari seorang wirausaha dan faktor pendukung dari keberhasilan seorang wirausaha. Nah, sekarang kita membahas yang ketiga, inovator. Ada yang tahu enggak? Inovator itu adalah orang yang selalu menciptakan sebuah perubahan. Kalau inovasi kan kita merubah sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik tanpa kita merubah fungsi dari barang tersebut. Kalau kemarin ada teman kalian yang kasih contoh, apa itu usahanya kemarin itu? Mukena, ya masih ingat saya, usaha di rumahnya adalah mukena. Kalau keluarganya pengen mukenanya tetap bisa eksis di pasaran, jadi pengusaha itu harus bisa merubah tampilan mukena, bukan merubah fungsi mukena loh ya, merubah tampilan mukena menjadi lebih baik tanpa harus menghilangkan fungsi dari mukena tersebut. Itu namanya inovasi. Jadi kalau yang saya tanyakan tentang inovator tadi, yang dijelaskan seorang pengusaha itu adalah seorang inovator, adalah orang yang selalu melakukan sebuah perubahan. Itu inovasi. Nah, di sebuah negara itu dikatakan berhasil, sebuah negara berkembang dikatakan berhasil apabila 2% dari penduduknya adalah seorang pengusaha. Suatu misal ya, kalau di Indonesia ada 200 jiwa penduduk, 2%-nya berarti kan berapa? 2%-nya berapa? 200 jiwa, 2%-nya adalah 4 juta penduduk. Nah, kalau dari 4 juta penduduk itu adalah seorang pengusaha, otomatis tenaga kerja yang diserap menjadi
negara itu menjadi negara berkembang. Karena kenapa? Tingkat pendapatan atau penghasilannya menjadi naik. Itu. Lalu di sini juga dijelaskan seorang wirausaha itu mempunyai peran penting untuk mencari kombinasi-kombinasi baru yang merupakan golongan dari 5 hal. Golongan dari 5 hal. Golongannya apa saja? Nih, yang pertama, pengenalan barang dan jasa. Ya, pengenalan barang dan jasa baru. Yang kedua, metode produksi baru. Yang ketiga, sumber bahan mentah baru. Yang keempat, pasar-pasar baru. Dan yang terakhir, organisasi baru. Dari kelima hal tersebut, tugasnya seorang wirausaha untuk mengkombinasikan. Maksudnya mengkombinasikan apa tuh? Mencampur, betul. Mengkombinasikan itu mencampur. Jadi mencampur 5 hal ini untuk menjadi sesuatu hal yang baru. Suatu misal, pengenalan barang dan jasa yang baru. Lalu metode produksi yang baru. Kita bisa ngambil contoh ya, di pembelajaran minggu kemarin kita bisa ngambil contoh yang dicontohkan teman kalian kemarin, yaitu perusahaan mukena. Kalau hal baru, jadi seorang pengusaha itu kan mencari inovasi-inovasi baru, pengenalan barang baru dan jasa pengenalan barang baru dan metode produksi yang baru. Barangnya baru. Kalau mukena dulu zaman dulu warnanya putih, ini ada inovasi, ada perubahan, dirubah menjadi warna-warni. Terus yang kedua lagi, metode produksi yang baru. Maksudnya metode produksi yang baru yang bagaimana? Kalau dulu model mukenanya itu saja, di zaman sekarang agar bisa eksis, model mukenanya diganti, ya kan? Masih semangat? Jangan ngantuk, masih pagi, jam pembelajaran. Semangat lagi? Pagi, luar biasa, semangat, jos. Alhamdulillah, ternyata semangat masih tetap semangat dan juga masih jos, ya. Lanjut. Yang ketiga, sumber bahan mentah baru, pasar-pasar baru dan organisasi baru. Dari ketiga ini bisa digabungkan. Kalau di sini dijelaskan sumber bahan mentah baru, berarti bahan dasar dari pembuatan apa? Saya tadi ngambil contohnya mukena. Kalau dulu bahan mentahnya apa? Kalau zaman dulu mukena, kain warna putih. Tapi kalau sekarang sama bahan mentah baru bisa berupa bahan mentah baru untuk perusahaan mukena. Apa? Kain yang warna-warni, kain yang bermotif, ya. Jadi kalau bahan mentah baru itu tentunya bahan yang berbeda. Pasar-pasar baru, kalau pasar-pasar baru itu tentunya calon konsumen baru. Itu maksud dari seorang wirausaha harus bisa mengkombinasikan hal-hal baru. Lalu di sini kita akan membahas mengenai memulai sebuah usaha. Pada dasarnya kita itu memulai usaha ada 2 cara. Bisa memulai dari nol atau bisa membeli sebuah usaha baru. Kalau di sini dijelaskan juga, dalam membangun wirausaha bisa dilakukan dengan 2 cara. Itu bisa dilakukan dengan cara magang dan cara pola waralaba. Keterangan saya dapat diterima? Ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di akhir pembelajaran sebelum kita tutup, kita akan membahas suatu masalah. Pembelajaran kita hari ini adalah memecahkan sebuah masalah. Kita sudah
dibagi empat aja, enak dibagi empat. Dibagi empat ada yang 1, kelompok 2. Ya, yang anggotanya 4, 3 kelompok, yang anggotanya 3, 1 kelompok. Ya, sekarang mulai kerja. Bentuk kelompok, tempat duduknya bisa diatur berhadapan-hadapan, tidak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran saya bisa kembalikan. Biar enak koordinasinya ya. Jangan hanya mulut jeneng doang. Ayo kerja. Jangan lupa kasih nama di setiap masing-masing kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menguraikan kajian teori dan membuktikan proses hasil di lapangan melalui percobaan survei. Melalui percobaan survei dan kajian literatur, ternyata pengusaha yang mengalami kegagalan dalam usahanya itu dikarenakan mereka tidak mempunyai jiwa dan karakteristik seorang wirausaha. Mereka hanya asal-asalan saja dalam berbisnis dengan prinsip asal dapat untung beres, tanpa memperdulikan kondisi konsumen, sehingga pengusaha yang mempunyai sikap seperti itu tidak akan bertahan lama di pasaran. Mungkin itu yang dapat saya sajikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi. Itu paparan dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok 1. Ya, bisa pakai pengeras suara. Bisa pakai pengeras suara nanti biar suaranya kelihatan. Soalnya ini suaranya agak ngebel. Agak sini ya, agak sini tidak apa-apa. Sini tidak apa-apa, sini tidak apa-apa. Tidak nyampe ini. Ya, keras. Apakah jiwa dan karakteristik wirausaha itu harus mutlak ada dalam diri seorang wirausaha? Nah, pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2 bagus. Apakah jiwa dan karakteristik itu mutlak harus ada dalam diri seorang pengusaha? Pak. Untuk jiwa dan karakteristik wirausaha itu sebetulnya tidak harus mutlak ada. Akan tetapi tanpa adanya jiwa dan karakteristik pengusaha yang baik, maka keberlangsungan dari usaha yang dijalankan tidak akan bertahan lama dan akhirnya akan tersisih dari pesaing usaha. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Gimana kelompok 2 dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah? Paham? Ya. Jadi ada yang mau nanya lagi? Ya. Ya, kalau tidak ada bisa cukup kelompok 1. Kalau memang tidak ada lagi dari kelompok 1, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Itu paparan dari kelompok 1 mengenai jiwa dan karakteristik dari seorang pengusaha. Jadi di sini tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa melalui percobaan survei dan kajian literatur, ternyata pengusaha yang mengalami kegagalan di dalam usahanya itu dikarenakan mereka tidak punya jiwa dan karakteristik seorang pengusaha yang baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta satu kata saja dari kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini Menyenangkan, Bu. menyenangkan, alhamdulillah. Ada lagi? Ya, apa? Coba-coba. Pembelajaran kita hari ini. Aduh, nyangkut. Menggembirakan. Menggembirakan, alhamdulillah. Untuk pembelajaran kita hari ini menyenangkan.
terima kasih ya. Kita sudah belajar sama-sama untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, insya Allah hari Senin ya.